Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tentang fikih munakahat, yang mana pembahasan kita masih membahas tentang hak-hak yang perlu diberikan oleh setiap suami ketika suami ini menceraikan istrinya. Ketika ada seorang suami yang dia itu kemudian menceraikan istrinya, dan lebih spesifiknya adalah cerai bain, artinya sudah talak 3, maka di situ masih ada kewajiban-kewajiban dari suami yang harus dilaksanakan, karena memang ini adalah merupakan hak dari istri yang telah diceraikan, walaupun si istri itu telah dicerai bain, telah diceraikan 3. Ada beberapa hak yang tetap harus dilaksanakan, yang mana pada video yang sebelumnya kitab Fathul Qorib telah memberikan gambaran, memberikan paparan, yang mana beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi menyatakan wa yajibu lil ba'ini as-sukna dunan nafaqati illa an takuna hamilan fatajibun nafaqatu laha bisa babil hamli ala sahihi, yang artinya bahwa ketika ada seorang istri yang dia itu bain, statusnya dia ini adalah istri yang ditalak 3, maka istri yang tertalak 3 ini ya, dia masih berhak untuk mendapatkan sukna, berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang yaliku biha, layak kepada si istri. Ini merupakan hak yang harus dipenuhi bagi setiap suami yang telah menceraikan istrinya pada cerai yang ketiga. Dunan nafakoti. Akan tetapi kewajiban ini, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami kepada istrinya dunan nafakoti, bukan masalah nafakoh. Artinya istri hanya berhak mendapatkan sukna, namun masalah nafakoh, artinya untuk uang belanja sehari-hari, itu sudah bukan lagi menjadi kewajibannya suami, dan itu bukan menjadi haknya si istri, kecuali kalau si istri itu dalam keadaan hamil. Jika si istri itu istri yang dicerai 3 ini ternyata dalam keadaan hamil, maka si istri bukan hanya berhak untuk mendapatkan sukna, tapi si istri juga berhak untuk mendapatkan nafakoh, mendapatkan belanja sehari-hari bisa babil hamli, yang mana kewajiban memberikan nafkah ini, kenapa? Karena si istri dalam keadaan hamil, dengan catatan bayi yang dikandung oleh si istri itu memang betul-betul anak dari suami yang telah menceraikan. Artinya betul-betul anak itu memang mereka berdua, antara si suami dengan si istri, mengaku bahwa memang jabang bayi yang ada di dalam perutnya si istri ini memang adalah putra dari mereka berdua. Atau seandainya mereka berdua ini tidak ada bentuk pengakuan, tidak ada ikror, maka itu bisa dibuktikan dengan 4 saksi, walaupun 4 saksi itu merupakan orang-orang perempuan. Sehingga ini cukup untuk menjadi penetap bahwa janin yang ada di dalam perutnya si istri itu memang betul-betul adalah putra dari mereka berdua. Nah, dari situ berarti ada perbedaan. Kalau istri itu rojaiyah, istri itu adalah istri yang tertalak 1 atau 2, itu berhak mendapatkan sukna plus sekaligus juga mendapatkan nafakoh. Tapi ketika istri ini tertalak 3, maka istri hanya berhak mendapatkan sukna, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja, bukan nafakoh, bukan nafakoh. Nah, dari perbedaan yang seperti ini, ulama kemudian memberikan pembahasan. Kenapa istri yang rojaiyah itu berhak mendapatkan 2 hal, yaitu sukna sekaligus nafakoh, namun kemudian istri yang tertalak 3 itu hanya berhak mendapatkan 1 hal saja, yaitu yang namanya sukna, ketika si istri ini tidak dalam keadaan hamil. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana yang dijelaskan oleh beliau Syekh Al-Imam Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna. Dalam hal ini beliau Syekh
Al-Bujairami memberikan keterangan, wal farqu bainaha wa baina sukna anna sukna li tahsini ma'ihi fastawa fiha halu zawjiyati wa adamiha wan nafaqatu litamkini wa huwa khosun bizaujiyati. Kenapa kemudian ketika istri ini telah tertalak 3 itu hanya berhak mendapatkan sukna tapi tidak berhak mendapatkan nafkah? Alasannya karena sukna ini disyariatkan oleh Allah Ta'ala, ya, memiliki tujuan, memiliki maksud kenapa sukna ini disyariatkan. Alasannya atau tujuannya adalah litahsini ma'ihi, untuk menjaga ma'ihi, mani yang kemungkinan masuk ke dalam perutnya si istri. Jadi ketika ada istri yang dia itu ditalak 3 oleh suaminya, kan jelasnya dia tetap wajib untuk melewati yang namanya masa iddah. Masa iddahnya, kalau misalkan si istri ini masih mengalami siklus haid, berarti 3 kali masa suci, kan begitu. Tujuannya apa? Litahsini ma'ihi, supaya menjaga apakah memang betul rahimnya si istri ini betul-betul kosong atau telah terisi dengan mani dari suami yang telah menceraikan. Nah, untuk memberikan penjagaan seperti ini, maka si istri ini tidak boleh dibiarkan tinggal di tempat sembarangan. Untuk memastikan bahwa memang betul-betul rahimnya si istri ini kosong dari campuran dari orang lain, betul-betul memang itu adalah murni milik si suaminya sendiri, apakah kosong atau telah berisi dengan janin, maka ini perlu yang namanya fasilitas. Yang mana bentuk fasilitasnya adalah sukna, tempat tinggal yang layak kepada si istri. Dan yang menyediakan tempat tinggal ini adalah pihak suami, bukan dari pihak orang lain. Ketika suami yang telah memberikan tempat tinggal, maka di situ si istri ini tidak bisa macam-macam. Dia tidak bisa berbuat seenaknya sendiri, semena-mena memasukkan orang lain, laki-laki lain ke tempatnya dia. Karena apa? Karena memang tempat tinggal ini adalah pemberian dari suami yang telah menceraikan dia, walaupun cerainya itu sudah talak 3. Nah, ini tujuannya, maksudnya, tujuan dari maqasidus syariah, kenapa disyariatkan adanya sukna kepada istri yang tertalak 3, seperti demikian yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna. Lain halnya dengan yang namanya nafkah. Nafkah itu disyariatkan, ya, baik kepada mereka yang masih memiliki status hubungan suami istri sah, atau suami istri ini telah berpisah dengan adanya talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Karena yang namanya nafkah disyariatkan itu litamkiniha, supaya si suami ini memiliki peluang, memiliki legalitas bisa menggauli istrinya. Karena suami ini memiliki legalitas mendapatkan izin dari sisi syariat untuk menggauli istrinya, maka si suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Ini yang kemudian diistilahkan oleh Asy-Syaikh Al-Bujairami dengan istilah zaujiyah, hubungan suami istri. Dan sudah kita bahas bersama bahwa ketika istri itu ditalak 1 atau talak 2 dan dia masih berada pada durasi masa iddah, maka statusnya dia adalah masih berstatus zaujah, masih berstatus istri. Dengan bukti apa? Dengan bukti si istri ini masih bisa dirujuk oleh suaminya selama si istri itu masih berada pada masa iddah. Artinya berarti si suami ini masih memiliki kesempatan, masih memiliki kartu izin untuk bisa melakukan tamkin kepada si istri, untuk bisa melakukan hubungan badan kepada si istri. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara rujuk, tanpa harus melakukan akdun nikah, tanpa harus melakukan akad nikah. Cukup dengan mengatakan rujuk, menyatakan rujuk kepada istrinya atau meminta rujuk dari istrinya, maka ini sudah cukup untuk legalitas halal melakukan hubungan badan kepada si istri. Karena masih ada izin yang seperti ini, peluang-peluang ini masih ada, maka nafkah masih disyariatkan ketika istri itu tertalak 1 atau tertalak 2. Lain halnya dengan istri yang tertalak 3.
ketika istri ini telah tertalak 3, talaknya talak bain, maka si suami sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan rujuk. Seandainya suami ini ingin kembali kepada istri yang telah dia talak 3 kali, maka mau tidak mau, istri ini harus menikah dengan laki-laki lain, tentunya setelah habisnya masa iddah, lalu kemudian ada hubungan badan dari muhalil ini, lalu kemudian terjadi talak dari laki-laki yang kedua ini, kemudian menghabiskan masa iddah dari talak yang suami kedua ini, baru kemudian mantan suami ini bisa melakukan hubungan dengan cara akdun nikah, dengan mengadakan akad nikah yang baru lagi. Ini baru bisa. Sehingga dari situ nampak jelas sekali bahwa ketika istri ini telah tertalak 3, zaujiyah antara mereka berdua juga sama-sama telah hilang. Karena apa? Karena talaknya talak 3. Ketika zaujiyahnya ini hilang, maka otomatis juga nafkah, kewajiban nafkah dari pihak suami kepada istri juga menjadi hilang. Cuman di situ masih ada ketentuan iddah. Karena masih ada ketentuan iddah, maka sukna atau tempat tinggal itu masih perlu dilaksanakan oleh suami, diberikan kepada pihak istri. Nah, ini kenapa kok kemudian istri yang tertalak 1, 2 itu berhak mendapatkan 2 hal, yaitu sukna sekaligus nafkah. Lalu kemudian istri yang tertalak 3 hanya mendapatkan 1 hal saja, yaitu sukna, tempat tinggal saja. Ini yang kemudian dijelaskan oleh beliau Syekh Al-Bujairami dalam hasyiah beliau. Perbedaannya seperti itu. Nah, sehingga dengan kita memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Bujairami dalam hasyiahnya ini, kita menjadi semakin paham kenapa istri yang tertalak 1, 2 berhak mendapatkan 2 hal, yaitu tempat tinggal sekaligus nafkah, tapi istri yang tertalak 3 hanya berhak mendapatkan sukna, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa mendapatkan nafkah. Nah, ini yang penting untuk kita pahami bersama. Dan berikutnya lagi yang perlu diperhatikan lagi tentang masalah kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istri ketika istrinya tertalak 3 ataupun tertalak 1, 2 juga akan masuk dalam masalah ini, yaitu bahwa kewajiban suami memberikan sukna ini ya itu bisa tasqutu bimudhi zaman, sebagaimana hal ini disampaikan oleh beliau Syekh Bujairami juga di dalam hasyiah beliau ini. Ketika masa ini telah berlalu hingga kemudian habis iddahnya si istri, mereka berdua tidak saling menuntut. Si istri tidak menuntut tempat tinggal, si suami juga tidak memberikan atau melaksanakan kewajibannya memberikan tempat tinggal, karena mereka berdua tidak mengerti tentang hal ini. Artinya si suami tidak mengerti kewajibannya memberikan tempat tinggal, dan si istri juga begitu. Dia tidak mengerti bahwa dia masih memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Mereka diam-diam saja. Setelah terjadi talak 1, talak 2, talak 3, mereka diam-diam saja hingga kemudian kekosongan ini berlangsung selama masa iddah itu. Maka ketika masa iddahnya ini habis, kewajiban memberikan tempat tinggal dari pihak suami kepada istri itu juga bisa menjadi gugur. Karena apa? Karena tasqutu bimudhi zaman. Kewajiban memberikan tempat tinggal oleh suami kepada istri itu bisa gugur ketika masa berlalunya ini sudah habis, masa perjalanan iddah ini sudah habis. Hingga 3 kali masa suci kok ternyata kemudian si suami tidak memberikan tempat tinggal dan si istri tidak menuntut, maka bisa gugur dengan sendirinya. Ini kalau mereka seandainya tidak menuntut. Lain halnya kalau kemudian mereka berdua sama-sama mengerti. Si istri mengerti tentang haknya dia mendapatkan tempat tinggal, dan si suami juga mengerti bahwa dia masih memiliki kewajiban melaksanakan sukna, memberikan tempat tinggal kepada si istri. Ketika mereka sama-sama tahu tentang masalah yang seperti ini, maka suami tetap wajib untuk melaksanakan yang namanya sukna, memberikan hak tempat tinggal kepada istrinya. Seandainya tidak terlaksana, artinya si suami ini tidak menjalankan kewajibannya memberikan tempat tinggal, maka ini masuk kategori dain, masuk kategori hutang, yang mana si suami memiliki kewajiban memberikan ganti. Kira-kira kalau kontrak rumah misalkan dengan durasi waktu 3 kali masa suci, ambillah contoh misalkan 3 bulan atau 4 bulan misalkan, itu kira-kira biayanya berapa, maka hak tentang sukna, hak tentang tempat tinggal ini bisa diganti dalam bentuk nominal uang. Ini masih bisa seperti itu. Ini ketika apa? Ketika si suami
tidak melaksanakan kewajibannya padahal dia mengerti. Atau si istri juga menuntut. Si istri menuntut supaya haknya dia tentang tempat tinggal ini dilaksanakan. Maka si suami wajib untuk memberikannya. Memberikan biaya supaya si istri ini bisa mendapatkan ganti dari tempat tinggal yang belum terlaksana. Nah, ini merupakan kewajiban-kewajiban yang penting untuk diketahui kepada semua suami istri. Jika seandainya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan rumah tangganya, maka kewajiban-kewajiban ini perlu untuk dilaksanakan supaya kita semuanya tidak memiliki hutang sesama manusia. Ketika kita nanti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya betul-betul telah terlaksana. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada sesama manusia, terutama kepada keluarga kita sendiri, betul-betul telah terlaksana semuanya, sehingga nanti di akhirat kita tidak memiliki hutang lagi. Tentunya kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah taala menjaga keluarga kita dari segala hal yang tidak kita inginkan, dan kita selalu meminta kepada Allah agar supaya kita, istri-istri kita, anak-anak kita, dan semua orang yang dekat dengan kita senantiasa dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa menerima apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua, keluarga kita, betul-betul bisa menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, kita bisa menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.